Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki pekan biasa ke-31 dalam lingkaran tahun liturgi tahun B. Bacaan Injil yang kita dengarkan berbicara tentang penegasan apa yang menjadi inti atau jati atau yang menjadi ringkasan semua perintah Allah. Dalam Injil, adegan dimulai dengan datangnya seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Karena yang datang adalah seorang ahli Taurat, tentu yang dimaksudkan adalah perintah dalam seluruh hukum Taurat, seperti yang dihidupi, dihayati oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ini merupakan perintah yang pertama, kasih kepada Allah, dan kemudian Yesus menyambung lagi, dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban Yesus tentang hukum kasih ini sesungguhnya merupakan inti atau ringkasan pelaksanaan seluruh hukum Taurat. Dan hal itu dibenarkan oleh ahli Taurat itu. Ketika dia menyatakan, benar guru apa yang kau sampaikan itu, dan kemudian dia menegaskan tentang inti dari hukum Taurat, maka kemudian Yesus balas memberikan apresiasi, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian halnya juga dengan hidup kita setiap hari. Ada begitu banyak aturan yang kita hadapi, ada begitu banyak ragam orang dengan karakter kepribadiannya masing-masing. Adalah penting pada satu saat kita memikirkan dari semuanya itu mana yang paling inti. Kalau berkaitan dengan diri kita, dengan segala kesibukan kita, dengan segala mungkin pikiran, kita mendengarkan begitu banyak pengaruh orang lain dan sebagainya, penting satu kali kita bertanya, bagaimana aku memiliki jati diri? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut Yesus jawabannya jelas, adalah ketika kita bisa memberi total seluruh diri kita, memberikan kasih yang total kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan bahkan dengan seluruh kekuatanku. Ketika itu kita arahkan kepada Tuhan, kita laksanakan perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan total, disitulah kita bisa menemukan jati atau inti dari hidup kita di hadapan Allah. Dan juga kemudian ketika itu diterapkan pada hukum kedua, mengasihi Allah, mengasihi sesama, seperti diri kita mengasihi kita sendiri. Ini juga merupakan satu inti yang menjadi bagi kita tugas. Kita harus memperlakukan orang lain sama halnya kalau kita ingin diperlakukan seperti apa. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kalau kita tidak mau dicubit, jangan kita mencubit orang. Karena kita mau diperlakukan baik, kita pula harus memperlakukan orang dengan baik. Nah, berkaitan dengan penghayatan hidup secara total, kita ingat bahwa mendiang Paus kita, Yohanes Paulus II,
memiliki satu pedoman, memiliki satu pegangan dalam menjalankan tugasnya sebagai uskup maupun sebagai seorang paus dengan kata-kata totus tus ego sum et omnia mea tua sum. Artinya, sepenuhnya aku milikmu Tuhan, semua yang kupunya milikmu Tuhan. Sehingga dalam semboyan kepausan beliau disingkat dengan totus tus. Itu kalimat panjangnya seperti itu, menunjukkan bahwa Bapa Suci almarhum Yohanes Paulus II itu sungguh menyerahkan seluruh hidupnya, apa yang dia punya, apa yang dia miliki dalam dirinya, dia serahkan kepada Allah secara total. Inilah pembelajaran. Barang siapa bisa menghayati hidupnya, mempersembahkan dirinya secara total di hadapan Tuhan, maka diberikan oleh Tuhan baginya kebahagiaan. Diberikan kepadanya rahmat istimewa untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Kita ingat bahwa jawaban Yesus jelas. Apa yang menjadi inti dari hidup beriman kita itu dalam kalimat imperatif, dalam kalimat perintah. Maka mari dalam hidup kita setiap hari kita jalani hidup kita dengan penuh ketaatan. Dalam keluarga kita menjalani apa yang harus kita jalankan, perintah-perintah dari orang tua, ya, dan juga orang tua menjalankan apa yang menjadi kewajibannya harus dijalankan sebagai orang tua. Dalam semuanya itu, perintah-perintah itu hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jangan mengeluh, jangan mengumpat, jangan membicarakan hal yang tidak benar tentang orang lain, karena kita juga tentu tidak mau kalau digosipkan oleh orang lain. Semuanya perintah itu berujung pada kasih yang total, seperti dihayati oleh Bapa Suci kita Yohanes Paulus II yang sudah menjadi orang kudus. Dengarlah apa yang menjadi perintah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan totalitas yang ada pada kita, kasihilah sesama seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita.